Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Imadi Bagus Indra Safira, NIM 18102111, nomor absen 23, kelas ADHD semester 6 dari Politeknik Pariwisata Bali. Pada hari ini saya akan menjelaskan sebuah properti manajemen software yaitu KW Hotel, mulai dari bagaimana cara mendownload KW Hotel, mengedit data, dan menginput data reservasi berdasarkan data-data yang telah saya tentukan di Hotel Genitri International. Langsung saja untuk tutorial prosesnya, silakan melihat tayangan berikut. Terima kasih. Baik, selanjutnya kita menuju bagaimana cara kita mendownload KW Hotel di Windows kita semua. Pertama-tama kita buka Firefox-nya, lalu cari Google, dan kita ketik free download KW Hotel. Lalu kita pilih bagian paling atas, itu KW Hotel Free Download. Kita klik. Selanjutnya kita pilih yang warna hijau berikut, Free Download for Windows. Kita scroll ke bawah dan mencari Free Download for PC, yang kita klik lagi. Dan selanjutnya kita save file. Dan kita tunggu sebentar untuk proses downloadnya sampai berhasil. Setelah berhasil, kita klik Open File. Kita pilih language sesuai yang kita inginkan. Kita bisa pilih English. Next. I agree. Dan silakan next lagi. Dan install. Kita tunggu sebentar proses installations. Baik, setelah selesai, kita klik next. Dan finish. Kita tunggu sebentar saja untuk loading programnya. Dan kita klik OK. Untuk username kita bisa ketik admin. Untuk passwordnya kita kosongkan saja. Dan masukkan email kita. Lalu save. Dan kita pilih bagian yang kanan itu kalender. Dan kita bisa pilih warna dark. Next lagi. Next. Save and exit. Nah, berikut. Kita bisa close saja bagian ini. Baik, teman-teman. Berikut saya akan memberikan tutorial yang kedua, yaitu bagaimana cara kita menginput data di KW Hotel program berikut. Nah, bisa kita lihat tidak hanya ada kalender saja, tapi ada dashboard, service, logbook, meals, accounting, report, statistik, rooms, rate price, dan juga online bookings. Untuk mulai menginput data, kita mulai dari rooms dan room groups. Kita misalkan, nah bisa kita lihat sini ada dua nama, itu double dan single. Kita misalkan Hotel Genitri International memiliki 3 kategori kamar, yang itu standard double rooms, deluxe double rooms, dan executive suite rooms. Kita bisa mulai edit yang pertama menjadi standard double room dengan singkatan STD. Dengan descriptions. Dengan base price-nya kita buat 60. Dan adult price-nya $10. Kita bisa apply. Baik, untuk yang kategori description room groups yang kedua itu ada deluxe double rooms, bisa kita ganti menjadi LXD. Dan room type-nya itu menjadi double. Description-nya jangan lupa, deluxe double room. Kita buat di sini number bed, single bednya 1, double bednya 1, dan extra bednya 1. Sesuai nanti di hotel tempat kalian masing-masing. Untuk base price-nya itu sekitar $80 kita buat. Number of persons 2 orang. Untuk adult price-nya itu $20. Dan sekarang kita apply. Dan untuk kategori yang ketiga yaitu executive suite rooms atau ESU. Room type-nya itu suite. Description-nya jangan lupa, executive suite room.
Number of beds, single beds-nya itu ada 2, double beds ada 2, extra beds-nya ada 1. Dan jangan lupa base price-nya di sini harganya kita buat $120. Number of person-nya itu ada 4 orang dengan harga adult price-nya $30 dan bisa kita apply. Kita close saja ini. Nah, kita sudah selesai membuat descriptions dari room group. Selanjutnya kita buat rooms-nya. Kita klik ini. Nah, di sini ada 2 nomor. Nanti kita edit ini menjadi 9 kategori. Jadi di sini kita bisa tahu nomor kamarnya berapa, lantai berapa kamar itu berada, dan jenis kamarnya apa. Di sini kita bisa edit yang pertama menjadi 101 standar double room. Kita ganti menjadi STD. Floor jangan lupa lantai 1 dengan description standar double room sudah benar. Kita save. Dan yang ini kita edit lagi menjadi 102. Room groupnya jangan lupa LXD. Lantainya lantai 1. First floor. Dan kita save. Jangan lupa di sini kita beri keterangannya juga. LXD dan save. Nah, kita tambah lagi 103 executive suite room. Jangan lupa kita ganti room groupnya menjadi SO. Kita save. Kita add lagi. Nah, ini adalah second floor lantai kedua. Jadi ke 201 dengan nomor 201 jenisnya standard double room. Menjadi STD dengan second floor. Standard double room. That's it. Kita add lagi 202 LXD atau deluxe double room, second floor. Kita save. Kita add lagi 203 ESU atau executive suite room. Kita ganti room groupnya menjadi ESU. Description jangan lupa diganti. Dan save. Kita add yang lantai ketiga yaitu 301. Floor ini jangan lupa diganti. Yang ketiga. Yaitu standard double room. Dan kita save. Dan kita add 302 LXD atau deluxe double room. Floor sudah benar. Third floor. Kita ganti description-nya menjadi deluxe double room. Kita save. Dan yang terakhir itu 303, kamar nomor 303 ESU atau executive room, executive suite room, maaf. So, third floor dengan description-nya. Nah, yang terakhir sudah selesai. Kasih. Berikut bisa kita lihat, berikut merupakan 9 kategori room di Hotel Ganitri International. Kita ada 3 lantai. Lantai pertama yaitu 101 sampai 103. Lantai kedua yaitu 201 sampai 203 dan lantai ketiga yaitu 301 sampai 303. Baik, setelah ini kita akan melakukan reservations tentunya. Baik teman-teman sekalian, sekarang saya akan membahas mengenai bagaimana cara membuat reservasi. Sebelum itu, saya akan menjelaskan sedikit mengenai dari jenis-jenis reservation status, reservation schedule, reservation confirms, advance paid, dan reservation paid. Untuk reservation schedule ini berarti di mana kita hanya menjadwalkan customer tersebut, namun no guarantee atau bisa disebut tidak ada kepastian sebelumnya. Jadi kita tidak bisa berharap bahwa customer datang sesuai jadwal yang telah kita buat. Dan yang kedua itu adalah reservation confirm. Kalau ini sebaliknya, jadi sudah ada kepastian
dan kesepakatan sebelumnya. Dan pihak hotel pun sudah siap apabila customer datang, sudah menyiapkan semua fasilitas yang ingin dipesan. Yang ketiga itu advance paid. Nah, kalau ini customer membayarkan sebuah uang deposit atau bisa kita sebut uang jaminan. Biasanya sih tergantung dari kebijakan hotel, berapa persen uang deposit yang akan dibayarkan. Dan yang terakhir itulah paid atau full payment. Reservation paid ini, customer membayarkan sepenuhnya dengan plus tax and service atau kata lain full payment. Baik, langsung saja kita bahas mengenai bagaimana cara membuat reservasi. Misalkan kita mulai dari bulan Juni 2021. Sebelum kita membuat reservasi, kita harus mengetahui kapan tamu itu check-in dan kapan tamu itu check-out, atau bisa kata lain arrival date dan check-out date-nya. Nah, untuk teman-teman, jangan juga sampai lupa mengenai jenis kamar yang mana dan nomor kamar yang mana yang ingin ditempati oleh customer. Kita mulai saja. Untuk di Hotel Ganitri International, tamu yang pertama itu arrival dates-nya itu tanggal 5, check-in tanggal 5, sampai tanggal 8, yaitu check-out-nya tanggal 8 Juni 2021. Kita mulai add reservation. Kita pastikan ini sudah benar, kita tulis namanya. Lalu kita klik add customer. Nah, di sini kita buat tanpa company. Kita langsung saja kita tulis alamatnya. Kalau nomor teleponnya. Dan juga emailnya jangan sampai lupa. Nationality-nya Indonesia. Gendernya laki-laki, male. Lalu kita save. Nah, di sini untuk reservation statusnya kita pilih reservation schedule karena untuk penjadwalannya saja. Save. Nah, sudah terlihat warnanya itu warna kuning sesuai dengan reservation schedule. Nah, yang kedua kita mulai itu di jenis kamar deluxe double. Check-in-nya itu tanggal 8 sampai tanggal 10 check-out-nya. Kita add reservations. Kita tulis namanya. Kita add customer. Nah, untuk ini saya buat nama company-nya Tiara Tours and Travel. Lalu nomor telepon dan juga emailnya. Indonesia, dan lanjut dengan save. Lalu kita lanjutkan dari alamat dari customer yang bersangkutan. Dan juga phone number-nya. Email dari customer. Warga kenegaraannya. Gendernya itu laki-laki. Nah, untuk ID paspor ini bisa nanti kita sesuaikan ketika customer kita tuh check-in. Jadi kita bisa, data itu bisa nyusul. Nah, ini kita pilih reservation confirm. Lalu save. Nah, bisa dilihat ini warnanya berbeda. Dan untuk yang ketiga itu saya ingin membuat dari reservation jenis advance paid. Yang bisa biasanya sih advance paid ini untuk kamar yang cukup mahal. Seperti executive suite rooms. Ini tanggal check-in tanggal 10 sampai tanggal 13. Kita add reservation. Dia memilih kamar nomor 303, lantai 3. Buat nama
nomornya. Add customer. Alamat dari customer. Juga phone number-nya jangan lupa. Dan email dari customer-nya. Lalu gendernya female. Ketenarangannya Indonesia. Lalu klik save. Karena ini advance paid, jadi untuk advance-nya kita buat 50% dari harga sebelumnya, berarti $200. Nah, otomatis ini muncul advance paid. Kita pastikan kembali semuanya sudah benar. Lalu kita pilih save. Sudah. Baik. Berikut penjelasan dari saya mengenai tutorial bagaimana cara membuat reservasi dan cara mendownload KW Hotel program sistem ini di Windows. Semoga apa yang saya berikan ini bermanfaat. Baiklah teman-teman, itulah tutorial-tutorial yang bisa saya bagikan kepada teman-teman semuanya mengenai bagaimana cara mendownload aplikasi KW Hotel di Windows, dan yang kedua menginput data kamar ke dalam aplikasi, dan terakhir itu bagaimana cara mendaftarkan reservasi tamu di aplikasi KW Hotel. Namun sebelum itu saya hendak menegaskan critical point dalam melakukan sebuah reservasi, yaitu terkait data-data yang kita input ke dalam reservasi yang terdiri dari, yang pertama itu data primer, dan yang kedua itu data sekunder. Data primer ini apa sih? Nah, data primer ini terdiri dari length of stay atau lama tamu menginap, number of rooms, number of guests atau jumlah tamu yang menginap. Nah, yang kedua itu data sekunder. Data sekunder ini terdiri dari guest names, address, phone, email, method of payment, dan special request. Jadi buat teman-teman jangan sampai salah dalam menginput data-data ini, karena data ini sangat penting untuk kita dalam membuat sebuah reservasi. Jadi teman-teman selalu berhati-hati dalam menginput datanya ya. Dan juga saya tidak lupa mengucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman sekalian karena sudah meluangkan waktunya untuk menonton video saya. Dan saya memohon maaf sebesar-besarnya apabila saya ada kesalahan yang tidak berkenan di hati teman-teman sekalian. Sampai jumpa, selamat pagi, dan saya akhiri dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.